Sebentar ya, sebentar. Oke, Mas. Baza, masih aman Baza? Oke, oke. Oke. Gimana Baza? Udah bisa dimulai Baza? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alexander Randy Haditamu Marta. Saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator, di mana dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada saudari Eni Triwulandari, yang ketiga ada saudara Ilvan Triyuda Pangestu, dan yang keempat ada saudari Veronica. Oke, untuk pembahasan diskusi kelompok kami pada hari ini adalah mengenai kemampuan perspektif. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Eni. Pada saudari Eni dipersilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Pembahasan yang pertama akan saya sampaikan tentang kemampuan perspektif yang merupakan kemampuan dalam berpikir kritis dalam memahami konteks dengan menggunakan berbagai sudut pandang untuk menjawab pertanyaan atau masalah kompleks. Perspektif digunakan untuk membangun kemampuan pikir kritis peserta didik dengan memeriksa kesimpulan, implikasi, atau asumsi yang dibuatnya. Next. Perspektif dimaknai sebagai cara memandang sesuatu atau kemampuan perspektif adalah salah satu kemampuan kunci yang diidentifikasi dalam UBD, Understanding by Design, yang mencakup kemampuan peserta didik untuk melihat dan memahami berbagai sudut pandang, perspektif, atau pandangan tentang suatu konsep atau topik. Peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat yang pertama melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, dan yang kedua melihat gambaran pada umumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Eni. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Veronica. Pada saudari Veronica, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai dari kelompok kami mengenai materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, dari perspektif ini ada beberapa penilaian. Salah satunya yaitu ada rubrik penilaian kredibel, yang mana peserta didik yang memiliki kemampuan kredibel mampu menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid. Nah, di sini ada skornya yaitu 3, 2, dan 1. 3 itu untuk baik, 2 untuk cukup, 1 untuk kurang baik. Nah, dari rubrik kredibel ini yang siswa peserta didik mendapatkan poin 3 atau baik ketika peserta didik cepat menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung dengan bukti yang valid pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sedangkan siswa yang mendapatkan skor 2 atau cukup, yaitu ketika peserta didik memahami cara menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan poin 1 atau kurang baik ketika peserta didik belum memahami cara menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid pada materi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Next.
Selanjutnya, yaitu ada rubrik penilaian mengungkap, yang mana peserta didik mampu mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang berbagai sudut pandang. Nah, di sini ada rubrik penilaian mengungkap. Peserta didik mendapatkan skor penilaian 3 atau baik ketika peserta didik cepat mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, ketika peserta didik mendapatkan skor 2 atau cukup ketika peserta didik memahami cara mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya, peserta didik yang kurang baik atau yang mendapatkan skor penilaian 1 ketika peserta didik belum memahami cara mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan struktur pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Veronica. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilvan. Pada Mas Ilvan dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah Mas, sudah terdengar. Oke, yang selanjutnya itu rubrik penilaian wawasan. Di sini kemampuan perspektif harus mencakup wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif tersebut. Di sini ada aspek penilaian dan skor penilaian mengenai wawasan. Untuk skor 3, yaitu peserta didik mendapatkan nilai baik. Peserta didik cepat memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai pandangan pada materi asal-usul nenek moyang Indonesia. Peserta didik akan mendapatkan nilai cukup ketika peserta didik memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang pada materi asal-usul nenek moyang. Selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan nilai 1 atau kurang baik ketika peserta didik belum memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu rubrik penilaian masuk akal, yaitu perspektif yang diungkapkan harus masuk akal dan rasional. Peserta didik mampu menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang mereka. Di sini rubriknya yaitu tentang masuk akal. Peserta didik akan mendapatkan nilai baik ketika peserta didik cepat menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung dan menentang pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Peserta akan mendapatkan nilai yang cukup ketika peserta didik memahami cara menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang pada materi asal-usul nenek moyang. Nah, yang ketiga, peserta didik akan mendapatkan nilai 1 atau kurang baik ketika peserta didik belum menjelaskan mengapa berbagai perspektif tersebut muncul dan apa yang mendukung atau menentang pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, yang terakhir adalah rubrik penilaian tidak biasa. Selain memahami perspektif yang umum, peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau konvensional. Di sini ada 3 penilaian yang tidak biasa. Peserta didik akan mendapatkan nilai baik ketika peserta didik cepat mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa. Selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan nilai yang cukup ketika peserta didik memahami cara mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau konvensional pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, peserta didik akan mendapatkan nilai yang kurang baik ketika peserta didik belum memahami cara mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional pada materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilvan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai penilaian perspektif. Selanjutnya kami akan membuka sesi saran, kritik, dan tambahan pada kelompok kami. Pada forum yang ingin menambahkan kritik ataupun saran dipersilakan. Enggak. Apa itu? Kewek.
moderator. Izin menambahkan. Silakan kepada saudara Iwan, dipersilakan. Kan kalau tadi saya lihat di PowerPoint ada tiga apa sih namanya itu, dan baik kan, menurut saya ada baiknya ditambah menjadi 4 sesuai dengan pedoman lingkar. Kalau pembuatan angket itu ada 4 atau 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Iwan atas tambahan mengenai materi kelompok kami. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.